Ines Tanggraini, NIM 68 2018 146. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen resiko teknologi informasi pada BPR Ambarawa Harta Sarana. BPR Ambarawa Harta Sarana adalah bank perkreditan rakyat yang resmi berdiri pada tanggal 13 Agustus 1993. BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki 3 jenis layanan. Yang pertama adalah jasa perbankan. Jasa perbankan merupakan layanan yang memberikan jasa kredit yang terdiri dari kredit umum, kredit pegawai, dan kredit mingguan. Yang kedua adalah jasa tabungan. Jasa tabungan adalah layanan yang melayani tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Yang ketiga adalah jasa deposito. Jasa deposito adalah layanan deposito untuk jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Diharapkan layanan-layanan ini dapat menjadi faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor produksi masyarakat seperti pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan proses manajerialnya, BPR Ambarawa Harta Sarana memiliki struktur organisasi seperti gambar di samping. Rapat Umum Pemegang Saham memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam struktur organisasi. Struktur di bawahnya adalah Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris ini secara khusus mengawasi direktur. Direktur mengepalai bagian pemasaran dana perkreditan, bagian administrasi tabungan dan kredit, bagian pembukuan, dan teller. Untuk menunjang proses bisnis yang terjadi pada BPR ini, BPR Ambarawa Harta Sarana menerapkan komputerisasi sistem tabungan, deposito, dan kredit, di mana sistem ini bertujuan untuk mempercepat proses pencatatan dan diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data tabungan, deposito, dan kredit. Manajemen resiko teknologi informasi yang saya lakukan hanya berfokus pada sistem tabungan dan deposito. Pihak-pihak yang terkait pada sistem tabungan dan deposito antara lain, yang pertama, nasabah. Nasabah merupakan seseorang yang menyimpan dana, baik itu dana tabungan ataupun deposito. Lalu yang kedua adalah administrasi tabungan dan deposito. Administrasi tabungan dan deposito memiliki tugas untuk melayani nasabah dan menginput data nasabah di komputer. Yang ketiga adalah teller. Teller bertugas untuk melayani nasabah saat nasabah menabung, mengambil tabungan, menyimpan deposito, dan mencairkan deposito. Yang keempat adalah bagian pembukuan. Bagian pembukuan bertugas untuk memeriksa semua pencatatan transaksi yang dilakukan dan menyiapkan laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah direktur. Direktur bertugas untuk mengontrol semua transaksi yang ada dan memberi persetujuan untuk penerimaan dan pencairan tabungan ataupun deposito. Pada sistem tabungan dan deposito terdapat 4 prosedur. Yang pertama adalah prosedur pembukaan rekening tabungan atau deposito. Yang kedua, prosedur pengisian tabungan. Yang ketiga, prosedur penarikan tabungan. Dan yang keempat adalah prosedur penarikan deposito. Dalam melakukan manajemen risiko teknologi informasi, saya menggunakan framework ISO 31000, di mana identifikasi risiko yang dilakukan didokumentasikan pada dokumen Risk Register. Tahapan yang dilakukan pada saat pendokumentasian Risk Register adalah yang pertama, mengidentifikasi scope, konteks, dan kriteria. Lalu selanjutnya melakukan Risk Assessment, di mana di dalam Risk Assessment ini terdapat 3 tahapan, yaitu Risk Identification, Risk Analysis, dan Risk Evaluation. Lalu selanjutnya menentukan Risk Treatment dari resiko-resiko yang telah diidentifikasi. Pada pengidentifikasian risiko yang saya lakukan,
Saya mengelompokkan setiap resikonya berdasarkan proses bisnis yang ada. Dalam melakukan risk analysis, terdapat acuan yang dapat digunakan. Di sini saya menggunakan matriks. Pada sumbu X merupakan skor yang digunakan untuk menilai seberapa besar dampak yang dapat dihasilkan dari suatu risiko. Sedangkan pada sumbu Y merupakan skor yang digunakan untuk menilai seberapa sering risiko itu terjadi, atau likelihood. Rentang skornya adalah dari 1 sampai 5. Untuk likelihood yang bernilai 1 adalah risiko yang berkategori rare, atau kemungkinan terjadinya adalah sekali setiap 10 tahun. Likelihood yang memiliki skor 2 adalah risiko yang berkategori unlikely, yaitu risiko yang dapat terjadi sekali setiap tahun. Likelihood yang memiliki skor 3 adalah untuk risiko yang berkategori possible, atau kemungkinan terjadinya adalah sekali setiap bulan. Likelihood yang memiliki skor 4 adalah untuk risiko yang berkategori likely, atau kemungkinan terjadinya adalah sekali setiap minggu. Dan likelihood yang memiliki skor 5 adalah risiko yang berkategori certain, atau kemungkinan terjadinya adalah setiap 24 jam sekali. Impact yang bernilai 1 adalah untuk risiko yang insignifikan. Yang memiliki skor 2 adalah risiko yang minor. Impact yang memiliki skor 3 adalah risiko yang moderat. Impact yang memiliki skor 4 adalah risiko yang major. Dan impact yang memiliki skor 5 adalah risiko yang catastrophic, di mana impact ini dibedakan lagi berdasarkan kategori resikonya. Jadi, di setiap kategori resiko, di skor 1 sampai 5 memiliki dampak yang berbeda-beda. Di sini terdapat 5 kategori resiko. Yang pertama adalah resiko operasional dan TI. Yang kedua adalah risiko strategis. Yang ketiga adalah risiko sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat adalah risiko fraud atau kecurangan. Dan yang terakhir adalah risiko aset. Impact yang bernilai insignifikan adalah impact yang dapat diabaikan. Impact yang bernilai minor adalah impact yang akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan kecil atau gangguan-gangguan kecil. Impact yang bernilai moderat adalah impact yang akan berakibat secara sedang. Impact yang bernilai major akan mengakibatkan kerusakan maupun gangguan yang besar. Dan yang terakhir, impact yang bernilai catastrophic adalah risiko yang nantinya akan berdampak sangat besar. Sehingga kerusakan dan gangguan yang akan muncul adalah kerusakan dan gangguan yang sangat besar. Untuk menilai probabilitas dari sebuah risiko dapat dilakukan dengan cara mengalihkan skor impact dan skor likelihood. Apabila level risikonya adalah pada rentang 1 sampai 6, risiko tersebut dalam kategori low. Risiko yang memiliki level risiko dalam rentang 7 sampai 14 adalah risiko yang memiliki kategori medium. Sedangkan risiko yang memiliki rentang nilai sebesar 15 sampai 25 adalah risiko-risiko yang memiliki kategori high. Baik, mari kita bahas satu persatu. Identifikasi proses bisnis dan tujuan terdapat pada tahapan identifikasi scope, konteks, dan kriteria. Nah, proses bisnis yang pertama ini adalah penginputan data nasabah dan data transaksi, di mana proses bisnis ini bertujuan untuk mendokumentasikan data nasabah dan data transaksi ke dalam sistem tabungan dan deposito. Skenario risiko yang pertama yang dapat terjadi pada proses bisnis penginputan data nasabah dan data transaksi adalah risiko yang diakibatkan oleh koneksi internet yang tiba-tiba terputus. Risk event yang dapat memicu risiko ini terjadi adalah pada saat jam operasional sedang ramai dan pengoperasian sistem sedang padat, terjadi gangguan pada jaringan internet.
Resiko ini bersumber pada teknologi, dan kategorinya adalah resiko operasional dan TI. Untuk resiko ini, saya memberikan kode resiko R1. Apabila resiko ini terjadi, maka akibatnya adalah sistem offline. Risk owner atau pemilik dari resiko ini, apabila resiko ini terjadi dan sebagai pihak yang nantinya akan bertanggung jawab akan resiko ini adalah pihak Internet Service Provider atau ISP. Dan apabila resiko ini terjadi, unit kerja terkait atau unit kerja yang akan terdampak dari resiko ini adalah teller dan administrasi tabungan dan deposito. Untuk resiko ini, likelihood-nya bernilai 3, impact-nya bernilai 5, sehingga total skor dari level resikonya adalah 15, yang dapat diartikan bahwa resiko ini berkategori high, sehingga resiko ini dapat dijadikan sebagai prioritas untuk dilakukan treatment. Untuk existing control yang terdapat di BPR Ambarawa Harta Sarana terkait resiko ini sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 90%. BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentransfer resiko ini. Dalam melakukan risk treatment terhadap resiko ini, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menyiapkan sistem yang dapat dijalankan secara offline, seperti Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi sementara, dan teller maupun administrasi tabungan dan deposito dapat menggunakan laptop terlebih dahulu. Namun, apabila resiko itu sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara segera melaporkan ke pihak ISP dan memberikan batasan waktu operasional dan juga batasan pelayanan sampai internet kembali normal. Resiko yang dapat terjadi pada proses bisnis penginputan data nasabah dan data transaksi yang kedua adalah resiko yang disebabkan oleh desain sistem tabungan dan deposito yang cukup kompleks. Risk event yang dapat memicu terjadinya resiko ini adalah top manajemen menginginkan sistem tabungan dan deposito dapat melakukan banyak tugas sekaligus, sehingga sistem harus dibangun secara kompleks. Sumber resiko dari resiko ini adalah kebijakan organisasi, di mana kategori resikonya adalah kategori resiko strategis. Apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan resiko user interface yang sulit dipahami. Risk owner dari resiko ini adalah top management. Unit kerja yang terkait atau unit kerja yang akan mendapatkan dampak dari resiko ini adalah bagian teller, administrasi tabungan dan deposito, dan bagian pembukuan. Untuk likelihood dari resiko ini dapat diberi nilai sebesar 4 poin. Impact-nya 3 poin. Sehingga total level resikonya sebesar 12 poin. Yang dapat diartikan bahwa resiko ini dalam kategori medium. Untuk existing control yang terdapat di BPR Ambarawa Harta Sarana telah ada dan memadai dengan persentase sebesar 60%. Dan dalam menangani risiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko. Dalam melakukan risk treatment terhadap risiko ini, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan pelatihan dan petunjuk penggunaan sistem kepada user. Dalam hal ini adalah karyawan. Namun, apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan menyederhanakan user interface dari sistem agar user dapat lebih cepat memahami penggunaan dari sistem tersebut. Skenario resiko yang ketiga yang dapat terjadi pada proses bisnis yang pertama adalah resiko yang diakibatkan oleh karyawan yang tidak memerhatikan saat pelatihan. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah teller melompati satu menu pada sistem tabungan dan deposito. Risiko ini bersumber pada sumber daya manusia, sehingga kategori risikonya adalah risiko sumber daya manusia. Jika risk event itu terjadi, maka dapat mengakibatkan risiko human error. Risk owner dari risiko ini adalah teller, dan unit kerja yang terkait adalah teller juga. Skor likelihood-nya adalah sebesar 3 poin
dan skor impact-nya adalah sebesar 2 poin, sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 6 poin, yang dapat diartikan bahwa resiko ini masuk ke dalam kategori low. Untuk existing controlnya sendiri sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 50%. Dalam menghadapi resiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment resiko tersebut. Dan dalam melakukan risk treatment, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerapkan KPI pada karyawan dan melakukan tes praktik kepada karyawan sebelum terjun langsung ke pekerjaan. Namun, apabila resiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan dokumentasi pengetahuan sehingga kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi tidak akan terulang kembali di masa depan. Dan resiko terakhir yang dapat terjadi pada proses bisnis yang pertama adalah resiko yang disebabkan oleh tidak dilakukannya pengecekan hardware secara berkala dan penggunaan yang melampaui batas maksimum. Risiko yang dapat memicu resiko ini terjadi adalah pada jam operasional, hardware mengalami overheat. Sumber resiko dari resiko ini adalah teknologi, dan kategori resikonya adalah kategori resiko operasional dan TI. Pada resiko ini, saya memberikan kode resiko R4. Apabila resiko event itu terjadi, maka dapat mengakibatkan resiko kerusakan hardware, di mana resiko ini dimiliki oleh bagian IT dan pihak asuransi. Dan unit kerja yang terkait atau unit kerja yang terdampak dari resiko ini adalah teller dan bagian administrasi dan tabungan. Untuk skor likelihood-nya adalah sebesar 1 poin dan skor impact-nya adalah sebesar 2 poin. Sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 2 poin, yang dapat diartikan bahwa resiko ini masuk ke dalam kategori low. Untuk existing controlnya sendiri sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 70%. Dalam menghadapi resiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentransfer resiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan pada resiko ini adalah melakukan perawatan secara berkala pada hardware dan juga memberikan asuransi pada aset hardware yang dimiliki oleh BPR Ambarawa Harta Sarana. Namun apabila resiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan klaim terhadap asuransi yang nantinya akan digunakan untuk perbaikan maupun pengadaan perangkat baru. Proses bisnis yang kedua adalah proses bisnis pelayanan nasabah. Tujuan dari proses bisnis pelayanan nasabah adalah melayani nasabah untuk menabung, menarik tabungan atau deposito, dan membuka rekening baru. Pada proses bisnis pelayanan nasabah, saya mengidentifikasi 2 risiko yang mungkin terjadi pada proses bisnis ini. Risiko yang pertama yang dapat terjadi pada proses bisnis pelayanan nasabah adalah risiko yang disebabkan oleh semua perangkat menyala pada saat yang bersamaan. Risk event yang dapat memicu risiko ini terjadi adalah tidak dilakukan pembatasan waktu pengoperasian pada perangkat sehingga listrik mengalami kelebihan beban. Risiko ini bersumber pada kebijakan organisasi. Kategori risikonya adalah risiko operasional. Untuk risiko ini, saya memberikan kode risiko R5. Apabila risiko event itu terjadi, maka dapat mengakibatkan risiko listrik padam. Risk owner dan juga unit kerja yang terkait pada risiko ini adalah seluruh karyawan dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Skor dari likelihood-nya adalah sebesar 3 poin dan skor impact-nya adalah sebesar 3 poin. Sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 9 poin, yang dapat diartikan bahwa resiko ini termasuk ke dalam kategori medium. Untuk existing controlnya sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 80%. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memasang genset dengan Automatic Transfer System atau ATS dan melakukan pembatasan jam operasional penggunaan perangkat hardware dan melakukan pembatasan jam operasional pada penggunaan perangkat elektronik. Namun apabila resiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memastikan bahwa bahan bakar dari genset terpenuhi, karena dengan adanya ATS, listrik akan langsung otomatis menyala pada saat pemadaman listrik. Skenario risiko kedua yang dapat terjadi pada proses bisnis pelayanan nasabah adalah risiko yang terjadi akibat
Pada saat jam operasional awal, belum pasti semua bilik teller sudah beroperasi. Risk event yang dapat memicu pada saat hari tertentu, terdapat antrian panjang pada saat jam operasional awal. Risiko ini bersumber dari kebijakan organisasi, dan kategori risikonya adalah risiko operasional. Untuk risiko ini, saya memberikan kode risiko R6. Apabila risk event itu terjadi, maka risiko yang dapat terjadi adalah kesalahan input data nasabah. Risk owner dari risiko ini adalah teller dan administrasi tabungan dan deposito. Untuk unit kerja yang terkait atau unit kerja yang terdampak dari risiko ini adalah teller, administrasi tabungan dan deposito, dan juga nasabah. Pada risiko ini, skor dari likelihood adalah sebesar 4 poin, dan skor dari impact-nya adalah sebesar 2 poin. Sehingga total dari level risikonya adalah 8 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini berkategori medium. Untuk existing control-nya sudah ada namun belum memadai, dengan persentase sebesar 40%. Dan dalam menghadapi risiko ini, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah sebelum teller ataupun administrasi tabungan dan deposito mensubmit data, mereka harus melakukan cross-check ulang terhadap data yang dimasukkan. Dan apabila sampai risiko itu terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah menambah sumber daya manusia pada front office. Proses bisnis yang ketiga adalah penyimpanan dana nasabah. Proses bisnis ini bertujuan untuk menjamin keamanan dana nasabah yang ada pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Pada proses bisnis ini, saya mengidentifikasi satu resiko. Skenario resiko yang dapat terjadi pada proses bisnis penyimpanan dana nasabah adalah risiko yang diakibatkan oleh karyawan yang memiliki akses mudah ke dalam sistem tabungan dan deposito. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah adanya akses secara ilegal oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mencuri dana nasabah. Sumber risiko dari risiko ini adalah ekonomi, karena apabila seseorang memiliki tuntutan ekonomi yang tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan pencurian adalah sangat besar. Sehingga kategori risiko dari risiko ini adalah risiko fraud atau kecurangan. Untuk risiko ini saya memberikan kode risiko R7. Apabila sampai event itu terjadi, maka risiko yang dapat terjadi adalah dana nasabah hilang. Untuk risk owner dari risiko ini adalah direktur dan karyawan yang terkait. Unit kerja yang terkait atau unit kerja yang terdampak adalah nasabah dan karyawan bersangkutan. Selain itu, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana juga akan terdampak dari risiko ini, khususnya dari reputasi dari BPR Ambarawa Harta Sarana sendiri. Untuk skor likelihood-nya adalah sebesar 2 poin, dan skor impact-nya adalah sebesar 4 poin. Sehingga total level risikonya adalah sebesar 8 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori medium. Untuk existing control-nya sendiri, sudah ada namun belum memadai dengan persentase sebesar 50%. Dalam melakukan treatment dari risiko ini, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk men-treatment risiko ini. Dalam melakukan treatment dari risiko ini, langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah memberikan konfirmasi login apabila ada user yang masuk ke dalam sistem tabungan dan deposito, dan memberikan batasan akses ke dalam sistem. Namun, apabila risiko ini sampai terjadi, langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendatangi karyawan yang bersangkutan, bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menangani masalah ini, meminta karyawan yang bersangkutan untuk melakukan ganti rugi, dan melakukan penjaminan atau perjanjian kepada nasabah terkait nominal dan juga waktu pengembalian dari dana yang telah hilang. Proses bisnis yang keempat adalah proses bisnis penyimpanan data diri nasabah, data diri karyawan, dan penyimpanan data transaksi nasabah. Proses bisnis ini bertujuan untuk mengarsipkan data diri nasabah dan data diri karyawan, serta mengarsipkan data transaksi yang dilakukan oleh nasabah di setiap periode waktunya. Untuk proses bisnis ini, saya mengidentifikasi 4 resiko. Skenario resiko yang pertama yang dapat terjadi pada proses bisnis penyimpanan data diri nasabah, data diri karyawan, dan data transaksi nasabah pada periode waktu tertentu adalah resiko yang disebabkan oleh cyber hacking. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah
Sistem tabungan dan deposito terserang malware. Sumber dari risikonya adalah teknologi dan kategori risikonya adalah risiko operasional dan TI. Untuk risiko ini saya memberikan kode R8. Apabila risk event yang sampai terjadi, maka risiko yang dapat diakibatkan adalah server down. Risk owner dan juga unit kerja yang terkait dari risiko ini adalah bagian TI. Untuk skor dari likelihood-nya adalah sebesar 2 poin, dan skor dari impact-nya adalah sebesar 4 poin, sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 8 poin. Dan dapat diartikan bahwa risiko ini ada dalam kategori medium. Untuk existing controlnya telah ada namun belum memadai, dengan persentase sebesar 30%. Dalam menghadapi risiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko tersebut. Dengan langkah mitigasi yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan secara berkala pada D-block, temp D-block, dan update sistem secara berkala. Namun apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memutus koneksi internet, menghapus malware yang ada atau menghapus file-file yang mencurigakan, dan melakukan scanning. Skenario resiko yang kedua yang dapat terjadi pada proses bisnis yang keempat adalah resiko yang terjadi akibat dari penyimpanan disket yang penuh. Risk event yang dapat memicu resiko ini terjadi adalah BPR Ambarawa Harta Sarana menggunakan disket sebagai media penyimpanan fisik untuk backup data. Dan pada saat melakukan backup data terjadi backup failure. Sumber resiko dari resiko ini adalah teknologi, dan kategori resikonya adalah resiko operasional dan TI. Untuk resiko ini, saya memberikan kode resiko R9. Apabila risk event itu terjadi, maka akibat yang dapat terjadi adalah kehilangan data. Risk owner dari risiko ini adalah bagian IT dan bagian pembukuan. Unit kerja yang terkait pada risiko ini adalah direktur. Untuk skor likelihood-nya adalah sebesar 2 poin, dan skor impact-nya juga sebesar 2 poin. Sehingga total dari level risikonya adalah sebesar 4 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing control-nya sendiri sudah ada namun belum memadai, dengan persentase sebesar 40%. Dalam menghadapi risiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentolerate risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah melakukan pengecekan secara berkala. Namun, apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah menerima risiko tersebut. Karena data masih dapat dikatakan valid apabila masih terdapat 70% data yang tidak kosong, atau data yang masih dapat diselamatkan. Skenario resiko yang ketiga yang dapat terjadi pada proses bisnis yang keempat adalah resiko yang disebabkan oleh proteksi server yang kurang kuat. Risk event yang dapat memicu terjadinya resiko ini adalah BPR Ambarawa Harta Sarana menggunakan server online sebagai media penyimpanan pusat dan terintegrasi langsung ke sistem, hingga keamanannya sangat rentan. Sumber resiko dari risiko ini adalah teknologi, dan kategori risikonya adalah risiko operasional dan TI. Untuk risiko ini, saya memberikan kode risiko R10. Apabila risiko event itu terjadi, maka akibat yang dapat muncul adalah risiko cyber hacking. Risk owner dari risiko ini adalah bagian IT dan direktur. Untuk unit kerja yang terkait adalah bagian IT. Skor likelihood dari risiko ini adalah 1, dan impact-nya sebesar 4 poin. Sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 4 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing controlnya belum ada dan belum memadai, dengan persentase sebesar 30%. Dalam menghadapi risiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan proteksi ganda terhadap server, dan melakukan konfigurasi automatic logout system. Namun, apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menangkap pelaku, menstimulasi bagian IT untuk cepat tanggap, memperbaiki gangguan yang ada, memproteksi sistem sehingga masih bisa dapat menyelamatkan data, serta memberikan informasi yang transparan kepada nasabah terkait kejadian yang terjadi di dalam BPR Ambarawa Harta Sarana.
Skenario resiko yang keempat yang dapat terjadi pada proses bisnis yang keempat adalah risiko yang terjadi akibat tidak adanya data life cycle. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah data menumpuk sehingga menyulitkan pengolahan data. Sumber dari risikonya adalah kebijakan organisasi dan kategori risikonya adalah risiko operasional. Untuk risiko ini, saya memberikan kode risiko R11. Akibat yang dapat terjadi adalah memori penuh. Risk owner dan unit kerja terkait pada risiko ini adalah bagian pembukuan. Skor likelihood-nya adalah sebesar 2 poin dan skor impact-nya 2 poin. Sehingga total dari level risikonya adalah 4 poin yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing control-nya sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 80%. Dalam menghadapi risiko ini, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah menambah kapasitas penyimpanan dan menghapus data yang sudah tidak relevan. Dan apabila risiko ini sampai terjadi, langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki prosedur manajemen data sehingga tercipta data life cycle yang baik. Proses bisnis yang kelima adalah pengolahan data nasabah dan data transaksi. Proses bisnis ini bertujuan untuk membuat laporan keuangan di setiap periode waktunya. Risiko yang teridentifikasi dari proses bisnis ini ada 2 risiko. Skenario risiko yang pertama yang dapat terjadi pada proses bisnis pengolahan data nasabah dan data transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh human error. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah disket berukuran kecil sehingga rentan hilang dan rusak. Risiko ini bersumber dari sumber daya manusia dan kategori resikonya adalah kategori resiko operasional dan TI. Untuk resiko ini saya memberikan kode R12. Apabila risk event itu terjadi, maka akibat yang dapat ditimbulkan adalah risiko dokumentasi laporan transaksi yang tidak lengkap. Risk owner-nya adalah direktur dan bagian pembukuan. Unit kerja terkaitnya adalah bagian pembukuan. Skor likelihood-nya adalah sebesar 3 poin dan skor impact-nya adalah sebesar 2 poin. Sehingga total level resikonya adalah sebesar 6 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing control-nya belum ada dan belum memadai, dengan persentase sebesar 30%. Dalam menghadapi risiko ini, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentoleransi risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan cross-cloud backup dan rutin melakukan pendokumentasian sesuai dengan jadwal yang berlaku. Namun apabila risiko itu sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menerima risiko tersebut. Karena data masih dapat dikatakan valid apabila terdapat 70% data yang tidak kosong, dan juga dapat dilakukan manipulasi data tanpa melakukan kecurangan. Skenario resiko yang kedua yang dapat terjadi pada proses bisnis yang kelima adalah risiko yang terjadi akibat file mengandung virus. Risk event yang dapat memicu terjadinya risiko ini adalah pada saat menyiapkan data laporan transaksi, bagian pembukuan tidak memastikan bahwa file data yang akan diunduh dalam keadaan bersih, sehingga gagal melakukan pengunduhan file. Risiko ini bersumber pada sumber daya manusia, dan kategori risikonya adalah kategori operasional dan TI. Untuk risiko ini, saya memberikan kode R13. Apabila risk event itu terjadi, maka akibat yang dapat dimunculkan adalah data korup. Risk owner dan unit kerja yang terkait pada risiko ini adalah bagian pembukuan. Skor likelihood-nya adalah sebesar 1 poin, dan impact-nya sebesar 3 poin. Sehingga total level risikonya adalah sebesar 3 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing control-nya sudah ada dan memadai, dengan persentase sebesar 70%. Dalam menghadapi risiko ini, pihak BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentoleransi risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan pembersihan PC secara berkala, sehingga dapat terhindar dari virus, dan memastikan file yang akan diunduh tidak mengandung virus. Namun apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara menghapus file yang korup, lalu mengunduhnya kembali, atau dengan cara memanfaatkan fitur dari Google Dokumen, di mana Google Dokumen dapat membuka data yang korup. Kemudian, BPR Ambarawa Harta Sarana dapat menerima risiko tersebut, karena
resiko data korup sangat mudah untuk diatasi. Dan juga pastinya BPR telah memiliki backup datanya, sehingga data yang dibutuhkan masih dapat untuk didapatkan. Dan proses bisnis yang keenam adalah pemeliharaan aset TI pada BPR Ambarawa Harta Sarana. Proses bisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset TI yang dimiliki oleh BPR Ambarawa Harta Sarana terawat dan juga terjaga dengan baik. Pada proses bisnis ini, saya mengidentifikasi terdapat satu risiko. Skenario risiko yang pertama sekaligus sebagai skenario risiko yang terakhir yang saya lakukan pada sistem tabungan dan deposito adalah resiko yang diakibatkan oleh kelalaian mencabut catu daya. Event yang dapat memicu terjadinya resiko ini adalah terjadi korsleting listrik apabila perangkat elektronik mengalami overheat. Sumber dari resiko ini adalah sumber daya manusia. Dan kategori resikonya adalah resiko aset. Pada resiko ini saya memberikan kode R14. Apabila event itu terjadi, maka akibat yang dapat dimunculkan adalah kebakaran. Risk owner dari risiko ini adalah direktur dan seluruh karyawan. Unit kerja yang terkait adalah seluruh karyawan dan juga nasabah. Karena pastinya nasabah pada saat akan melakukan transaksi harus melalui BPR yang lain. Yang belum tentu pada satu kota atau satu daerah memiliki lebih dari satu BPR. Sehingga akan menyulitkan nasabah dalam melakukan transaksi. Skor likelihood-nya adalah sebesar 1 poin dan skor impact-nya adalah sebesar 5 poin. Sehingga total dari level resikonya adalah sebesar 5 poin, yang dapat diartikan bahwa risiko ini termasuk ke dalam kategori low. Untuk existing kontrolnya sudah ada dan memadai dengan persentase sebesar 70%. Dalam menghadapi risiko ini, BPR Ambarawa Harta Sarana memilih untuk mentreatment risiko. Langkah mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan monitoring ke seluruh area bank sebelum bank ditutup. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa semua perangkat elektronik telah tercabut. Lalu langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan memasang server berbasis cloud dan menyediakan alat pemadam kebakaran di area BPR. Namun, apabila risiko ini sampai terjadi, maka langkah pemulihan yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengevakuasi karyawan apabila kebakaran ini terjadi pada saat jam operasional, mematikan aliran listrik, dan langsung menelpon pemadam kebakaran. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless.